Orang yang tak mau membayar zakat, mereka bakhil. Seperti yang dilakukan oleh Qarun. Ketika Nabi Musa perintahkan dua pengikutnya untuk meminta zakat daripada Qarun, dia tolak mentah-mentah. Satu ketika kemudian berpapasan dengan Nabi Musa, Nabi Musa katakan kepada Qarun, keluarkan zakatmu dari harta yang kau miliki. Apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Dengan kesombongan, Qarun berkata, ini semua adalah hasil jerih payahku. Bukan hanya persoalan pelit, tapi persoalan pembangkangan. Bukan hanya persoalan tidak mau berbagi, tapi persoalan kesombongan dan keangkuhan. Ada manusia-manusia hari ini yang enggan membayar zakat. Bayangkan, jika semua orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat bentuk perhatian mereka kepada orang-orang yang tak mampu, maka bisa kita bayangkan sebenarnya konsep zakat ini sudah sangat baik. Islam punya konsep zakat, Islam punya konsep wakaf, dan lain sebagainya. Mampu sangat memberikan bantuan atau mengatasi solusi-solusi kemiskinan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala, wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sadaqallah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, awwalu thalathatin yadkhulun nar amirun musallatun wa dhu sarwatin min malin la yuaddi haqqahu ta'ala min malihi wa faqirun fakhur. Sadaqallah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, awwalu thalathatin yadkhulun nar. Ada 3 golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka, dan 3 golongan tersebut diancam oleh Allah sebagai pelaku dosa-dosa besar, dan mereka semua mendapatkan azab yang sangat pedih, seperti apa yang mereka lakukan ketika mereka hidup di dunia. Yang dikatakan oleh mereka, yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, amirun musallatun. Yang pertama adalah amirun musallatun. Di dalam riwayat yang lain Nabi berkata, la yadkhulun nar sittatun yadkhulun nar qabla al-hisab. Ada 6 golongan yang akan masuk neraka sebelum dihisab. Nomor 1 adalah sultanun jair. Artinya pemimpin yang zalim. Sama dengan apa yang tadi Nabi sampaikan, awwalu thalathatin yadkhulun nar. Yang pertama sekali, 3 golongan yang pertama sekali masuk ke dalam neraka. Yang pertama adalah amirun musallatun, pemimpin yang zalim. Begitu juga ketika iblis ditanya sama Nabi. Kata Nabi kepada iblis, siapa rufaqa? Man rufaqa'uka yaumal qiyamah min ummati? Siapa yang kelak akan menjadi sahabatmu, kawanmu kelak di hari kiamat? Kata Nabi kepada iblis, iblis menjawab, qala 10. Ada 10.
Yang pertama sultanan jair. Yang pertama adalah di antara 10 itu adalah pemimpin yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa poin ini menjadi poin penting? Poin ini menjadi sesuatu yang begitu sakral. Karena pemimpin adalah salah satu tombak untuk mengarahkan kemana perginya. Kemana pergi jamaah melangkah. Kemana mereka semua akan berbuat. Seperti apa yang mereka lakukan. Maka ketergantungan, saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Antara pemimpin dengan masyarakat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jika pemimpin baik, masyarakat baik. Jika masyarakat baik, ada kemungkinan pemimpinnya bisa menjadi baik. Terkadang pemimpin yang zalim cerminan daripada masyarakat yang zalim. Begitu juga sebaliknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara yang kedua kata Nabi, "Dzu sarwatin min malin la yuaddi haqqallahu fi malihi." Pada nomor yang kedua, orang yang pertama sekali masuk ke dalam neraka, 3 golongan pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang diberikan harta oleh Allah melimpah, kemampuan daripada harta mereka, min malihi walam yuaddi haqqallah. Mereka belum menjalankan tugasnya, haknya Allah. Apa maksudnya? Maksudnya ada orang-orang yang diberikan harta tapi mereka tak mau bersedekah. Kategori sedekah di dalam Islam ada 2. Satu sedekah wajib yang disebut dengan zakat. Yang kedua sedekah sunnah. Ada orang-orang yang memang menyerupai karakter daripada Qarun yang disebutkan di dalam Al-Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Kebakhilan Qarun, pelitnya Qarun, itu menjadi contoh bagi manusia-manusia sekarang. Kenapa? Mereka tak memiliki harta semelimpah Qarun, tapi mereka memiliki karakter sama seperti Qarun. Apa maksudnya karakter Qarun? Karakter yang membantah, karakter yang menentang, karakter yang tidak mau mengikuti perintah Allah. Apa contohnya mereka yang tak mau mengikuti perintah Allah? Mereka yang enggan mengeluarkan sedikit harta mereka untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Ingat, di dalam harta kita, haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita, di dalam harta orang-orang yang mampu, ada haknya orang-orang yang berhak menerima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa maksudnya? Kita kembalikan kepada makna sedekah. Sedekah di dalam Islam ada 2. Satu wajib, satu sunnah. Yang wajib kita sebut dengan zakat. Zakat terbagi 2. Ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir bulan suci Ramadan, ada yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat yang bertujuan bukan hanya untuk mensucikan harta, tapi juga mensucikan diri. Pada hakikatnya bukan poin itu yang terpenting. Poin yang terpenting daripada perintah zakat adalah ita'atullah wa rasul. Patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ketika para ulama mengatakan tak salah, ketika ada orang yang tidak mau bersedekah, ketika ada orang yang tidak mau berzakat, pada hakikatnya mereka sedang menentang Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi kata, orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, mereka kafir. Apa makna kafir di sini? Makna kafir di sini, mereka kufur akan nikmatnya Allah. Mereka nentang, mereka tak mau. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kenapa Allah menggandengkan kalimat orang-orang yang tidak mau membayar zakat dengan kalimat kafar? Harusnya Allah bisa katakan, la in syakartum la azidannakum, wa la in ankartum. Tapi mengapa Allah tidak gunakan kalimat angkara? Kenapa Allah tidak gunakan kalimat langsung? Tapi Allah gunakan kalimat kafara. Menunjukkan akan kedalaman makna kalimat kafara. Penentangan yang begitu keras terhadap Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merujuk kepada sejarah. Ketika kita lihat sejarah Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar menentang orang-orang yang tidak mau membayar zakat? Pasca wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di hari yang sama. Sebagian di antara kalangan orang-orang muslim, baik di Mekah maupun di Madinah, mereka tidak mau membayar zakat. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kita perangi. Kata Abu Bakar, tidak ada kata tidak. Apa alasan Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat ketika itu? Abu Bakar cuma sampaikan kepada Umar bin Khattab, jika tidak diperangi, maka tidak ada lagi umat muslim yang akan membayar zakat. Yang pertama. Yang kedua, jika kita tidak perangi, maka bisa dipastikan tidak ada lagi syariat zakat. Dan itu keluar daripada rukun Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disepakati oleh Umar bin Khattab.
Maka ketika perintah oleh Abu Bakar turun untuk melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat, itu menjadi satu poin penting. Sehingga perlu dipahami bahwa perintah zakat bukan sekedar pada poin zakatnya, tapi lebih tepatnya bagaimana itaatullah, bagaimana ketaatan kepada Allah, bagaimana ketaatan kepada Rasul. Kalau dibandingkan dengan apa yang kita keluarkan, tak sebanding. Ada orang yang punya pendapatan lebih daripada 85 juta per bulan, bahkan 85 juta per tahun, yang wajib dikeluarkan zakat setelahnya. Ada orang yang pendapatannya per bulan lebih dari 85 juta. Ada orang yang pendapatannya di bawah daripada itu. Ada orang yang pendapatannya drastis jauh. Allah ingin katakan, yang dikeluarkan hanya sebagian kecil daripada apa yang kita miliki. Bukan persoalan harta. Bukan berarti Allah miskin. Bukan berarti Allah menginginkan harta kita, bukan. Tapi ingat, Allah ingin tunjukkan wujud sosial manusia kepada manusia. Begitu pentingnya zakat di hadapan manusia. Kenapa? Wujud perhatian seorang muslim terhadap muslim yang lain. Wujud perhatian orang yang mampu dan kuat terhadap orang yang lemah. Wujud rasa kasih sayang dan cinta. Sehingga Allah perintahkan kepada kita bukan hanya sekedar beribadah kepada Allah, tapi justru ada unsur sosialnya. Maka dikatakan oleh para ulama, orang yang tidak mau membayar zakat, orang yang tak mau bersedekah, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya pada haknya orang lain, padahal di dalam harta mereka ada haknya orang-orang yang berhak menerima, maka orang seperti ini pengkhianat. Orang seperti ini zalim. Mereka memakan hak yang bukan hak mereka. Apa yang Allah ancam bagi mereka? Maka ada beberapa ancaman yang Allah berikan kepada mereka. Yang pertama, di dalam perut mereka terdapat api neraka. Fi butunihim nara. Orang yang makan haknya orang lain. Orang yang tidak mau mengeluarkan sedekah. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Orang yang tidak mau memberikan haknya orang lain kepada mereka. Dari harta yang mereka miliki. Pada hakikatnya mereka sedang memakan haknya orang lain. Mereka zalim. Fi butunihim nara. Kelak di hari kiamat mereka akan dipertanggungjawabkan. Datang orang-orang yang berhak menerima harta mereka. Mereka meminta, mana bagian kami? Dan kelak mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah di dalam Al-Quran, sayutawwaquna ma bakhilu. Orang yang tak mau membayar zakat, mereka bakhil. Seperti yang dilakukan oleh Qarun. Ketika Nabi Musa perintahkan dua pengikutnya untuk meminta zakat daripada Qarun, dia tolak mentah-mentah. Satu ketika kemudian berpapasan dengan Nabi Musa, Nabi Musa katakan kepada Qarun, keluarkan zakatmu dari harta yang kau miliki. Apa jawaban Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Dengan kesombongan, Qarun berkata, ini semua adalah hasil jerih payahku. Bukan hanya persoalan pelit, tapi persoalan pembangkangan. Bukan hanya persoalan tidak mau berbagi, tapi persoalan kesombongan dan keangkuhan. Ada manusia-manusia hari ini yang enggan membayar zakat. Bayangkan, jika semua orang-orang yang mampu mengeluarkan zakat bentuk perhatian mereka kepada orang-orang yang tak mampu, maka bisa kita bayangkan sebenarnya konsep zakat ini sudah sangat baik. Islam punya konsep zakat, Islam punya konsep wakaf, dan lain sebagainya. Mampu sangat memberikan bantuan atau mengatasi solusi-solusi kemiskinan. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Karena umat muslim hari ini tidak memandang luas makna zakat, makna wakaf, makna hibah, dan makna sedekah itu sendiri. Sehingga dalam benak kita hanya sekedar melepaskan kewajiban kepada Allah. Bukan persoalan itu. Memang ini adalah kewajiban kita orang beriman. Tapi bukan hanya persoalan pada kewajiban. Tapi bagaimana kita dituntut untuk memunculkan sikap sosial terhadap sesama. Bayangkan ancamannya adalah orang yang tidak mau membayar zakat dianggap zalim dan memakan haknya orang lain. Padahal itu haknya kita. Padahal itu harta kita. Tapi kok kita dikatakan memakan haknya orang lain? Disinilah poin pentingnya. Ketika ada manusia yang tidak punya perhatian terhadap sesama manusia yang lain atau saudara mereka, mereka disebut sebagai orang-orang yang tidak, orang-orang yang zalim dan orang-orang yang tidak punya perhatian sesama muslim.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berarti orang tersebut belum bisa dikatakan beriman. Karena satu di antara sekian banyak syarat orang beriman, mencintai sesama muslim. Salah satu wujud mencintai sesama muslim, mengeluarkan haknya atau memberikan sebagian daripada harta kita yang menjadi hak orang lain kepada yang berhak menerimanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang enggan membayar zakat, kelak harta mereka akan berubah menjadi asy-syaja' al-aqra. Apa itu asy-syaja' al-aqra? Asy-syaja' al-aqra kata Nabi artinya ular yang besar yang menganga mulutnya, yang kemudian ular yang besar tersebut digantungkan di leher mereka. Ular tersebutlah yang akan menggigit mereka sedikit demi sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ular tersebut berkata, akulah orang, akulah makhluk yang tadinya engkau tidak keluarkan haknya orang lain, aku berubah menjadi ular, dan kemudian aku sahibul mal, akulah orangnya. Kemudian ular tersebut memakan orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sekian banyak ancaman ini sebenarnya tidak menjadi persoalan penting bagi kita, kecuali Allah datang memberikan ampunan. Tapi bayangkan jika Allah tidak mendatangkan ampunan kepada mereka. Bayangkan jika Allah mengatakan kepada para pelaku mani'uz zakat, orang-orang yang tidak mau membayar zakat, kita semua dikatakan kufur. Apa maksud kufur? Maksud kufur adalah orang-orang yang melakukan dosa tapi amal ibadah apapun Allah tidak mau terima. Sederajat dengan demikian. Orang yang melakukan kufur sama dengan melakukan syirik. Orang yang tidak bayar zakat sama dengan orang yang menduakan Tuhan. Orang yang tidak mau membayar zakat sama orang yang tidak melaksanakan salat. Orang yang tidak membayar zakat sama dengan orang yang tidak berpuasa atau sengaja tidak berpuasa. Derajatnya kufur kata Nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kepada persoalan kita. Bayangkan ketika Allah mengatakan kepada kita, "Hai umat manusia, kalian kufur kepadaku." Bayangkan Allah tidak mau menerima amal ibadah kita yang telah kita buat selama ini. Allah menutupi mata mereka. Allah tutupi matanya dengan melihat, tanpa mau melihat orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syarat itu bisa terbuka jika mereka bertobat kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, awwalu thalathatin yadkhulun nar. Yang pertama adalah amirun musallatun. Kemudian yang kedua adalah dzu sarwatin min malin, dan yang ketiga fakhirun faqur. Apa maksudnya faqirun fakhur? Orang miskin yang sombong, orang miskin yang angkuh. Bahkan Allah mengatakan dalam hadis qudsi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala, hadis qudsi. Apa kata Allah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad, wa abghadu thalathan wa bughdi li thalathin ashad. Aku mencintai 3 perkara, tapi kecintaanku terhadap 3 perkara jauh lebih aku cintai. Aku membenci 3 perkara kata Allah, tapi kebencianku terhadap 3 perkara yang lain jauh lebih aku benci. Salah satu di antara 3 perkara yang dibenci oleh Allah, salah satunya adalah faqirun fakhur. Orang miskin yang sombong. Apa maksudnya orang miskin yang sombong? Orang miskin yang sombong hari ini banyak sekali. Salah satu di antara ciri orang miskin yang sombong, orang fakir yang sombong, mereka sudah tahu dengan kemiskinan mereka, tapi mereka tidak datang kepada Allah untuk meminta. Bahkan mereka meninggalkan Allah. Bahkan mereka menganggap diri mereka mampu melakukan sesuatu tanpa adanya campur tangan Allah. Jika Qarun melakukan demikian, mereka punya harta. Tapi manusia-manusia yang fakir, yang tidak memiliki apapun, mereka satu dimiskinkan, yang kedua mereka sombong dengan kemiskinan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di momen terbaik bulan suci Ramadan, di akhir-akhir Ramadan ini, penuhi hajatnya orang lain. Timbulkan rasa cinta dalam diri kita terhadap sesama. Karena salah satu syarat menjadi orang yang beriman adalah mencintai sesama muslim. Sayangi mereka. Berapa banyak hari ini manusia-manusia yang tidak mampu. Kenapa mereka harus terlantar? Kenapa mereka harus meminta? Karena wujud perhatian seorang muslim terhadap muslim yang lain berkurang. Tidak lagi punya perhatian. Nabi ketika datang hari Idul Fitri, Nabi keluar daripada rumahnya. Kemudian bertemu dengan anak yatim. Kemudian anak yatim tadi menangis. Kemudian Nabi bertanya, mengapa engkau menangis? Kemudian dijawab oleh anak tersebut, orang tuaku sudah meninggal, bapakku sudah meninggal, ibuku menikah. Kemudian aku tinggal sendirian dan mereka pergi. Dan menangis.
anak tersebut. Apa kata Nabi? Maukah engkau menjadi anakku? Maukah engkau mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib adalah saudaramu, Fatimah saudarimu? Jika engkau mau, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil anak ini dan bawa ke rumahnya. Poin pentingnya adalah rasa cinta terhadap sesama. Jika satu di antara muslim merasakan rasa sakit yang sedalam-dalamnya sakit, seharusnya orang mukmin yang lain merasakan sakitnya. Makanya kalimat di dalam Al-Quran Allah sebutkan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya kita semua ini bersaudara. Maka jika ada orang beriman yang tidak punya rasa sakit terhadap saudara-saudara yang tak mampu, yang lemah, yang miskin, yang yatim, dan kita tidak punya perhatian kepada mereka, jangan pernah mengatakan aku termasuk orang-orang yang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammiril yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,